Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua dalam seri video pembelajaran kita kali ini. Di video kita kali ini kita akan meneruskan materi di video sebelumnya. Di video sebelumnya kita telah membahas rangkaian seri. Sekarang di video ini kita akan membahas tentang rangkaian paralel. Yaitu rangkaian yang hambatannya dirangkai secara paralel. Nah, jadi bedanya bagaimana? Kalau seri kemarin itu hambatannya disusun seperti ini, berjejer. Nah, kalau paralel itu hambatannya disusun secara bertumpuk, seperti ini. Nah, ini merupakan cara penyusunan hambatan paralel. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana karakteristik rangkaian paralel itu. Baik, di sini saya akan memberi contoh. Saya akan membuat sebuah rangkaian seperti ini. Ini rangkaiannya ada R1, ada R2. Kemudian kita hubungkan dengan sumber tegangan. Kita akan lihat bagaimana karakteristik dari I-nya. Nah, di sini ada is total. Nah, nanti I total ini akan masuk ke sini. Kemudian bercabang, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Yang ke atas kita sebut dengan I1, yang ke bawah kita sebut dengan I2. Nah, kemudian di titik sini sampai sini ada V1. Di titik sini sama sini juga ada V2. Sama seperti rangkaian seri, kita akan cek bagaimana karakteristik R-nya, I1, I2, V1 dan V2. Baik, mari sekarang kita simulasikan. Sini saya akan memakai lampu sebagai penunjuknya. Nah, agar nanti bisa teramati. Di sini saya punya tegangan, saya naikkan sampai 20,5 volt, 20 volt. Kemudian kita hubungkan seperti ini. Ini ada yang ke atas, kita hubungkan dengan lampu. Ada yang ke bawah, kita coba hubungkan dengan lampu juga. Nah, lampu yang atas I1 dan I2. Oke, kita biarkan dulu seperti ini. Kita hubungkan lagi seperti ini. Kita hubungkan di sini. Nah, sekarang mari kita nyalakan. Nah, begitu dinyalakan, nyala lampunya terang. Ini 10 ohm, ini 10 ohm. Oke, saya set default kembali ke 9 volt. Nah, nyalanya sama terang. Nyalanya sama terang. Bagaimana kalau hambatannya kita ubah salah satu? Misalnya yang bawah dari 10 ohm kita naikkan jadi 15 ohm. Kita naikkan lagi sampai 30 ohm. Nah, ternyata nilai yang hambatannya besar malah menyala lebih redup daripada yang nilai hambatannya kecil. Nah, ini adalah rangkaian paralel. Kalau pada rangkaian seri kemarin atau di video sebelumnya, itu kalau saklar diputuskan maka akan mati semua lampunya. Coba sekarang yang kabel ini kita putuskan. Lampu yang atas masih menyala. Kenapa? Karena arusnya masih
bisa melewati yang atas, tidak terputus. Kita sambungkan lagi. Kalau yang ini kita putuskan, maka lampunya yang bawah akan tetap bisa menyala. Nah, jadi rangkaian paralel ini digunakan di rumah-rumah sebagian besar. Kenapa? Karena kita bisa mengontrol lampu mana yang mati dan lampu mana yang hidup. Coba bayangkan kalau lampu rumah itu disusun seri, saat kita memutuskan arus maka seluruh rumah akan padam lampunya. Tapi kalau disusun secara paralel seperti ini, maka nyala lampu bisa kita atur, mana yang lampu mau kita nyalakan dan mana lampu yang kita redupkan. Nah, baik anak-anak semua, sekarang mari kita membuat studi kasus untuk mengetahui bagaimana arusnya. Baik, sekarang kita matikan dulu. Nah, di sini ada arus total, nanti di sini ada I1 yang masuk ke sini, ada I2 yang masuk ke sini. Sekarang kita akan berikan masing-masing sebuah ampere meter. Kita potong di sini. Kita beri ampere meter di sini. Kemudian di sini kita potong. Kita berikan ampere meter. Di sini kita potong juga, kita kasih ampere meter. Nah, sekarang mari kita nyalakan. Nah, ternyata arus totalnya 1,2. Begitu sampai sini pecah ke atas 0,9, ke bawah 0,3. Yang atas 10 ohm, yang bawah 30 ohm. Ternyata seperti persamaan hukum Ohm, kalau hambatannya besar, arus yang mengalir kecil. Kalau hambatannya kecil, arus yang mengalir besar. Tapi kalian perhatikan nilainya di sini. Ini kalau dijumlahkan 0,9 tambah 0,3 hasilnya adalah 1,2 sesuai dengan hukum Kirchhoff. Nah, berarti ciri rangkaian paralel yang pertama adalah I total sama dengan I1 tambah I2 ditambah seterusnya, berapa banyak percabangannya. Bagaimana dengan V-nya? Kita coba. Bagaimana dengan V totalnya? V total kita pakai di sini, pakai voltmeter. Kita hitung V total di sini sampai sini 9 volt. Sekarang kita hitung yang bawah, V1. Volt juga. Kita hitung yang atas, V2. Yang atas juga 9 volt. Jadi pada rangkaian paralel, V total, V1 dan V2 nilainya semuanya sama. Jadi kalau rangkaian seri kemarin arusnya yang sama, kalau rangkaian paralel ini tegangannya yang sama. V total sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3 dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan hubungan pengganti paralelnya? R totalnya dia pakai persamaan 1/R paralel atau R total, sama saja ya. Di video kemarin juga saya tuliskan R total, diganti R seri atau dilambangkan RS juga sama, boleh. Di sini 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 dan seterusnya. Sebanyak berapa banyak hambatan. Nah, sekarang mari kita berlatih latihan soal. Di sini saya mempunyai sebuah rangkaian paralel yang seperti ini. Sama terdiri dari dua buah hambatan, di mana R1
3 ohm, R2 2 ohm. V totalnya di sini adalah 2,4 volt. Nah, yang ditanyakan adalah A, berapa R total atau R pengganti paralel. B, berapa I total. C, berapa V1, berapa V2. Dan yang D adalah berapa I1 dan berapa I2. Nah, kita bisa jawab. Untuk yang A, cara penghitungannya adalah 1 per R paralel atau R totalnya adalah 1 per R1 plus 1 per R2. 1 per R paralel sama dengan R1 nya 3, 1 saya hapus dulu, sama dengan 1 per 3 plus 1 per 2. Kita samakan penyebutnya, 3 dan 2 6, 2 plus 3 sama dengan 5 per 6. Kita butuhnya R total atau R paralel, bukan 1 per R paralel, sehingga kita balik R paralel per 1 sama dengan 6 per 5, sehingga R paralel sama dengan 6 dibagi 5 sama dengan 1,2 ohm. Kemudian berapa nilai I total? I total sama dengan V total per R total. V totalnya 2,4, R totalnya atau R paralelnya 1,2. 2, dibagi 1,2, 2 ampere. Kemudian C, berapa V1, V2? Kita lihat bahwa pada rangkaian paralel V1 maupun V2 besarnya sama dengan V total, sehingga V1 sama dengan V total 2,4 volt, V2 juga sama 2,4 volt. Sekarang yang D, berapa I1? Di I1 sama dengan V1 per R1, hukum Ohm, V per R. V1 sama dengan 2,4, R1 sama dengan 3. 2,4 dibagi 3 sama dengan 0,8 volt. Dan I2, V2 per R2 sama dengan V2 2,4 volt per R2 nya 2 sama dengan 1,2 volt. 1,2 ditambah 0,8 sama dengan ini bukan volt, maaf, ampere. Ini ampere. 0,8 ditambah 1,2 hasilnya kembali lagi menjadi 2 ampere. Nah, sekarang mari kita buktikan dengan simulasi untuk mengecek kebenarannya. Jadi ada baterai besarnya 2,4. Oke, di sini tidak bisa koma selain 5 ya, kita pakai mendekati 2,5. Oke, tidak bisa 2,4. Oke, sekarang gini saja. Nah, ini adalah cara penghitungannya. Jadi tentukan dulu berapa R paralelnya. Setelah R paralel dicari I totalnya. Kemudian setelah I total dicari V1 dan V2. Kemudian mencari I1 dan I2. Nah, karena di program simulasi ini tidak ada 2,4 volt, maka kita tidak bisa membuktikan. Nah, tapi sekarang mari kita buat satu contoh soal lagi dengan tiga buah
hambatan. Seperti ini. Oke, di mana V-nya sekarang kita pakai 6 volt. R1-nya 3 ohm, R2 2 ohm, R3 6 ohm. Berapakah nilai I1-nya? Sekarang kita cari berapa nilai I1-nya. Maaf, kita cari R total atau R pengganti paralel. 1 per R paralel atau R total, 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 sama dengan 1/3 plus 1/2 plus 1/6 sama dengan 6. 3 ke 6 2 plus 2 ke 6 3 plus 6 1 sama dengan 2 tambah 3 5 tambah 1 6, 6 per 6. Ini masih 1 per R paralel. R paralel per 1 sama dengan 6 per 6 sama dengan 1 ohm. Kemudian I total sama dengan V total per R total. V totalnya 6 volt, R totalnya 1 ohm, sehingga 6 ampere. Kemudian berapa V1, V2 dan V3? Karena hambatan pada rangkaian paralel V nilainya sama, maka V1 juga sama 6 volt, V2 juga sama 6 volt, V3 juga sama 6 volt. Kemudian bagaimana dengan I1? I1 sama dengan V1 per R1, V1 6 volt, R1 nya 3, 6 bagi 3 0,5 ampere. Maaf, 6 dibagi 3 2, 6 dibagi 3 2. I2 sama dengan V2 per R nya R2, V2 6 volt, R2 2, 6 dibagi 2 3 ampere. I3 V3 per R3, V3 nya 6 volt, R3 nya 6 ohm. Kita tuliskan di sini dengan 1 ampere. Ini kalau dijumlahkan 2 tambah 3 tambah 1 6 ampere. Sekarang mari kita simulasikan apakah jawabannya betul seperti ini. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Kita set tegangan di 6 volt. Kita set 6 volt. Kemudian kita kasih kabel. Kita kasih saklar. Kemudian kita kasih kabel ke atas. Nah, kemudian ada 3 percabangan seperti ini. Ini kita turunkan saja biar nyaman. Kemudian kita kasih R1, besarnya adalah 3 ohm. Kemudian ada R2, besarnya 2 ohm. Kemudian ada R3, besarnya 6 ohm. Kemudian kita
gabungkan lagi dengan kabel. Kemudian kabel ini ke bawah seperti ini. Nah, kita pakai arah arus, kita tutup. Nah, maka hambatan yang besar arusnya kecil, melambat seperti ini. Hambatan yang paling kecil arusnya lebih besar atau lebih kencang. Nah, sekarang mari kita cek apakah benar I total, I1, I2, I3, I1, I2, I3 ini nilainya sama pada perhitungan kita. Baik, sekarang ini kita putus. Kita beri dia ampere meter di sini. Oke, di ini. Ini kita putus, kita beri dia ampere meter. Kemudian ini kita putus juga, kita beri dia ampere meter. Dan ini kita putus, kita kasih ampere meter juga. Oke, I total, I1, I2, I3. Kita hubungkan. I total 6 ampere, I1 2 ampere, I2 3 ampere, I3 1 ampere di I total 6 ampere, betul. Ini R totalnya tadi ya, 1 ohm. Untuk menghitung R bisa menggunakan alat namanya ohm meter seperti voltmeter dan ampere meter. Cuma di simulasi di sini tidak tersedia. Jadi I total 6 ampere, I1 2 ampere, I1 2 ampere di sini, betul. Kemudian I2 3 ampere, betul. Dan I3 1 ampere, 1 ampere. Nah, sekarang mari kita cek besar tegangannya pakai ini. Kita hitung V totalnya dulu. V total 6 volt. Sekarang kita hitung V1 di sini. V1 juga sama 6 volt. Kita hitung V2 di sini. Di sini atau di sini sama saja, yang penting menjepit kepada resistor. V1 V2 6 volt. Kemudian V3 ini 6 volt tadi, V3 6 volt juga. Nah, berarti jawaban kita betul. Nah, sehingga kesimpulannya adalah pada rangkaian paralel arah arusnya itu yang masuk percabangan dan keluar percabangan. Jadi I total itu merupakan penjumlahan I1, I2 dan seterusnya. Sedangkan V1, V2 masing-masing nilainya sama dengan R total. Dan V1 ataupun V2 nilainya sama dengan V total. Sedangkan R total cara mencarinya adalah dengan rumus seperti ini, 1 per R total atau R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 ditambah sebanyak hambatan yang ada. Baik anak-anakku semua, ini adalah video tentang rangkaian paralel. Semoga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Mohon dibaca bukunya agar kalian bisa memahami tentang rangkaian seri, rangkaian paralel. Jadi antara rangkaian seri, rangkaian paralel, persamaan yang digunakan adalah persamaan hukum Ohm, I sama dengan V per R atau V sama dengan I kali R. Itu harus dimengerti.
Terima kasih anak-anakku semua. Tetap semangat, tetap belajar, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.